Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setiap ciptaan Allah memiliki hikmah yang besar di baliknya, termasuk haid, siklus alami yang dialami oleh wanita. Sayangnya, masih ada sebagian orang yang keliru memahami hukum Islam tentang wanita haid, bahkan menyimpulkan bahwa larangan sholat dan puasa saat haid adalah bentuk diskriminasi atau tanda bahwa wanita dianggap najis. Padahal Islam adalah agama yang sempurna dan sangat menjunjung tinggi kemuliaan wanita. Justru larangan tersebut adalah bentuk kasih sayang dan penjagaan terhadap kesehatan fisik serta kestabilan emosional wanita. Dalam video kali ini, mari kita bahas secara tuntas tentang hikmah di balik larangan sholat dan puasa bagi wanita saat haid menurut pandangan syariat dan juga fakta ilmiah modern. Haid atau menstruasi merupakan rutinitas yang dialami wanita dewasa setiap bulan. Ini terjadi karena aktivitas perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Dalam Islam, wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk melaksanakan sholat. Beberapa pihak menganggap larangan tersebut merupakan bukti bahwa wanita yang sedang haid dalam keadaan kotor dan najis. Anggapan ini merupakan pemikiran feminis dan tidak berdasar. Hal ini membuat wanita seperti dosa saat mereka mengalami siklus alami tubuh. Padahal larangan melaksanakan sholat ketika haid bertujuan untuk kesehatan wanita itu sendiri. Islam berpandangan bahwa wanita yang sedang haid tetap suci dan bersih layaknya wanita umum lainnya. Yang kotor dan najis adalah darah yang keluar saat haid, sehingga orang yang sedang haid tidak perlu dijauhi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Al-Baqarah ayat 222. Larangan Islam terhadap wanita haid untuk melaksanakan sholat ini pun mendapat tanggapan miring. Ada yang mengatakan bahwa haid diciptakan baik adanya agar dapat mengetahui tingkat kesuburan dan berguna untuk membersihkan darah dan tubuh. Selain itu juga bisa membersihkan area reproduksi dari berbagai bakteri serta mengeluarkan kelebihan zat besi dari dalam tubuh. Jelas sekali tidak ada hubungannya dengan sholat dan puasa. Namun ilmu pengetahuan dan teknologi menjawab hal itu. Haid sangat ada hubungannya dengan kegiatan sholat yang diwajibkan dalam Islam. Allah SWT tidak mungkin melarang wanita untuk sholat dan tidak boleh puasa tanpa alasan. Studi modern membuktikan bahwa gerakan sholat sama seperti olahraga sehingga dapat membahayakan wanita yang sedang haid. Kegiatan ruku dan sujud dalam sholat berbahaya karena akan meningkatkan peredaran darah ke rahim yang akan dikeluarkan dalam bentuk darah menstruasi. Semakin banyak melakukan ruku dan sujud tentu saja sel rahim dan indung. Telur ini akan semakin banyak menyedot banyak darah dari sistem peredaran darah. Hasilnya banyak darah mengalir ke rahimnya dan kehilangan darah yang terus-menerus juga mengakibatkan perempuan lebih gampang lelah, memiliki kadar emosi yang naik turun. Selain itu, wanita menjadi rentan terkena anemia dan kehilangan zat besi ketika sistem peredaran darah banyak mengalirkan darah ke rahim yang dikeluarkan menjadi darah menstruasi. Semakin banyak darah yang dikeluarkan, maka zat imunitasnya di tubuhnya akan hancur. Sebab sel darah putih berperan sebagai imun akan hilang melalui darah haid. Jika seorang wanita sholat saat haid, maka ia akan kehilangan darah dalam jumlah banyak. Ini berarti akan kehilangan sel darah putih. Jika ini terjadi, maka seluruh organ tubuhnya seperti limpa dan otak akan terserang penyakit. Inilah hikmah besar di balik larangan syariat agar wanita haid untuk sholat hingga ia suci. Al-Quran dengan sangat cermat menyebut, selain itu, wanita tidak dianjurkan untuk berpuasa demi menjaga asupan gizi makanan yang ada di dalam tubuhnya. Dan kesehatan fisiknya disebabkan karena kehilangan banyak darah yang keluar membuatnya gampang lelah, memiliki kadar emosi yang naik turun, serta rentan terkena anemia. Para medis menganjurkan agar ketika dalam keadaan haid, wanita banyak beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, agar darah dan logam, magnesium, zat besi dalam tubuh yang berharga tidak terbuang percuma. Selama masa haid ini, seorang perempuan seharusnya lebih memperhatikan asupan gizi dan kondisi kesehatan fisiknya. Seperti makan makanan kaya zat besi, contohnya bayam, daging-dagingan, dan ati ampela, makanan tinggi protein, contohnya telur dan ikan, makanan tinggi serat, sayur berdaun dan buah-buahan, dan sumber vitamin C yang membantu penyerapan zat besi dalam tubuh.
Dalam kondisi tertentu, perempuan juga dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah yang kaya akan zat besi untuk membantu proses pembentukan darah dan mencegah anemia. Nah, bisa dibayangkan kalau saja perempuan yang sedang haid masih diwajibkan berpuasa, bakal banyak perempuan yang mengalami anemia kronis karena sepanjang hidupnya ia harus berpuasa. Di saat seharusnya ia membutuhkan asupan nutrisi dan zat besi yang cukup untuk kesehatan tubuhnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, haid bukanlah aib, ia adalah bagian dari fitrah wanita yang telah diatur Allah dengan sempurna. Larangan sholat dan puasa bukanlah karena wanita dianggap kotor atau rendah, melainkan bentuk rahmat Allah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh wanita itu sendiri. Islam memuliakan wanita dalam setiap sisi kehidupannya. Mari luruskan persepsi keliru yang selama ini berkembang. Kita pahami ajaran Islam dengan hati yang jernih dan ilmu yang benar. Semoga setelah menyimak penjelasan ini, kita bisa semakin bersyukur atas sempurnanya syariat Islam dan penuh hikmahnya ketetapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari interaksi dan kemungkinan saling menyakiti, baik disengaja maupun tidak. Islam mengajarkan umatnya untuk menyikapi hal ini dengan kesabaran dan doa, bukan dengan dendam. Dalam video kali ini kami memuat doa-doa yang dapat diamalkan saat tersakiti maupun saat merasa telah menyakiti orang lain. Manusia adalah makhluk sosial sehingga saling membutuhkan satu dengan lainnya. Dalam kehidupan sosial sehari-hari tentunya tak ada yang terlepas dari salah dan khilaf. Barangkali kita pernah merasa tersakiti oleh tindakan maupun ucapan orang lain sehingga berniat untuk balas dendam. Namun, Islam tidak mengajarkan hal demikian. Ketika hati tersulut emosi, maka dari sanalah sumber masalah sebenarnya yang membuat setan akan semakin mudah untuk menghasut pikiran, sehingga berakibat pada hal yang lebih buruk lagi. Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada umatnya agar tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Melalui doa tersebut diharapkan akan menjadi pintu hidayah dan kesadaran bagi mereka yang telah menyakiti kita. Jika Anda sedang merasa tersakiti atau bahkan tidak sengaja menyakiti hati orang lain, maka hendaknya dapat membaca doa-doa berikut ini sebagaimana dikutip dari berbagai sumber. Doa untuk orang yang menyakiti hati. Doa untuk orang yang menyakiti hati kita dapat dilantunkan apabila kamu sedang merasa tersakiti oleh perilaku, sikap maupun ucapan orang lain. Saat berasa dalam kondisi tersakiti, berikut bacaan doa untuk orang yang menyakiti hati kita. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Doa orang tersakiti agar diberi ganti yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Artinya, ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Doa mohon ampun karena khilaf telah menyakiti orang lain. Tak hanya membaca doa untuk orang yang menyakiti hati kita, apabila Anda secara tak sengaja telah menyakiti orang lain, maka ada doa yang bisa kamu panjatkan. Begini bacaan doanya. Allahumma innama ana basharun fala tu'adzibni li syatmi rajulin syatamtuhu au adzaituhu. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku hanya manusia, maka jangan engkau siksa aku karena mencela atau menyakiti seseorang. Doa agar lisan terjaga dari ucapan yang menyakiti hati. Penting bagi kita untuk menjaga lisan supaya tidak menyakiti hati orang lain. Sebagai muslim perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi hidayah dan kekuatan untuk menjaga lisan. Salah satunya dengan membaca doa supaya lisan terjaga dari ucapan yang menyakiti orang lain. Doa ini disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin. Allahumma ja'al samti fikran wa nutqi dzikran. Artinya, wahai Allah, jadikanlah diamku berpikir dan bicaraku berzikir. Menyikapi luka hati dengan doa dan introspeksi adalah bentuk kedewasaan dan ketakwaan. Semoga doa-doa yang disampaikan dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan antar sesama. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah